percaya selalu ada jalan terbuka untuk kita yang mengalami kesulitan. Saya yakin bahwa Tuhan tidak diam, sekalipun badainya lagi berkecamuk. Saya terlalu amat yakin bahwa semakin berkecamuk, maka semakin dekat jawaban Tuhan terjadi. Amin. Ya, terima kasih jempolnya Pak Yosua. Terima kasih juga Ibu Maria siang-siang untuk jempolnya. Percayalah bahwa goncangan itu harus ada supaya yang tertidur itu bisa terbangun. Amin. Ya, karena kalau nggak digoncang tertidur lelap terus saudara ya, terpesona dengan dunia. Makanya Tuhan kadang harus sentil kita dengan begitu banyak persoalan. Tuhan harus keluarkan kita di zona nyaman supaya kita makin sadar bahwa tanpa Tuhan sia-sialah kehidupan kita. Bagi kita yang berbeban berat, mari tetap tenang. Lakukan bagianmu dan selesaikan pertandinganmu dengan baik. Sekalipun kadangkala kita tidak sempurna untuk menyelesaikan semuanya, tetapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Makanya firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan saya ambil satu kalimat aja ya, dalam tinggal tenang di situ letak kekuatan kita. Kita kalau sekarang ini mungkin ya sudah jatuh tempo atau sebentar lagi ada pembayaran, mungkin kita gelisah, kita tidak tenang, bahkan panik, jantung bisa debar-debar, pikiran bisa pusing, tangan bisa kemeringat dingin, emosi bisa nggak stabil. Tetapi Tuhan memberikan kita satu kekuatan bahwa dalam kondisi tenang kita mulai cooling down. Dalam kondisi tenang kita nggak usah emosi, ya. Dalam kondisi tenang kita bisa fokus kepada Tuhan. Maka kita percaya bahwa kekuatan itu akan datang dari Tuhan. Mujizat itu Tuhan mampu kerjakan walaupun terkadang kita belum melihat mujizat itu nyata saat kita berdoa. Tetapi Tuhan tahu kapan dan waktu yang tepat Tuhan akan bertindak dan beracara. Untuk itu Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya dan saudara. Kalau mana kita berhadapan dengan ujian kehidupan, Tuhan hanya katakan, ya pertama tadi dengan bertobat, ya sadar bahwa ada terkadang kita mungkin menyakiti Tuhan, ada terkadang kita mungkin menggunakan kekuatan kita selama ini. Kita merasa kita bisa, oh masalah cari uang kita bisa, kita sarjana ekonomi, masa bisa dikalahkan ya. Wah kita lulusan luar negeri, urusan-urusan di dalam ekonomi bisnis semua saya tahu. Tetapi ingatkah kita bahwa kekuatan kita terbatas kan? Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, ya melebihi dari akal pikiran kita, mampu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup ini. Makanya Tuhan berpesan supaya apa? Bertobat dulu, hidup benar dulu, ya utamakan Tuhan dulu. Karena dengan kita bertobat kita ada kesadaran bahwa ternyata kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita nggak ya saya mau katakan nggak ada apa-apanya gitu ya, akhirnya kita mulai meluaskan Tuhan bekerja. Apa yang tak pernah kita duga, yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Makanya saudara, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, mungkin Ibu Rahmawati bisa membacakannya buat kita. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2. Iya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Coba kita perhatikan
Tuhan itu mampu melakukan mujizat di mana yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar, semua itu Tuhan akan kerjakan untuk kita. Semua sudah tersedia. Makanya saya senang sekali dengan kata disediakan. Kalau dalam bahasa Yunani itu hetoimaso. Ya, yang artinya sudah ada dan sudah dibikin siap sama Tuhan. Ya, jadi segala yang kita butuhkan, ya Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan. Ya, artinya sudah ada, sudah dibikin siap sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita takut. Mungkin sepanjang hari ini kita berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan pengkhianatan. Tetapi yang kita tahu, Tuhan punya solusi yang tepat untuk saya dan saudara. Ya, Tuhan mengirim Elia di Sungai Kerit, saudara. Tuhan punya alasan. Karena sesungguhnya dia ingin mengajarkan nabinya. Supaya di tempat yang kering, yang tandus, yang tiada pengharapan sekalipun, Tuhan mampu bekerja secara luar biasa untuk mengirimkan burung gagak, untuk menyediakan makanan di pagi dan petang, ya. Di waktu pagi sampai malam selalu Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Saudara, dikatakan pagi sampai petang, ya. Berarti gini, Tuhan benar-benar siapkan segala kebutuhan kita di waktu yang tepat. Kalau kita melihat burung gagak nggak pakai jam tangan, ya, tetapi di waktu yang tepat dia mengirim kebutuhan daripada Elia. Kalau kita, saudara, ya, sudah pakai jam tangan, sudah pakai HP, masih molor-molor, saudara, ya, kita masih telat-telat. Tetapi kita melihat burung gagak Tuhan persiapkan untuk mengirim makanan. Selalu pagi dan petang, selalu, ya, burung gagak kirim makanan buat Elia. Wah, ini satu keajaiban Tuhan. Binatang pun tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau mau dipikir, saudara, ya, burung gagak ini kan pemakan daging, ya. Seharusnya dia incip-incip sedikit di jalan waktu pengiriman, ya bisa saja lah, ya. Karena ini daging kesukaannya loh, ya. Ini roti kesukaan, ya. Apalagi mungkin baunya harum gitu, siapa yang nggak kepingin. Tapi kita melihat, ya, bagaimana Tuhan punya banyak cara yang luar biasa, sehingga waktu sampai di tangannya Elia, benar-benar daging itu masih utuh, ya. Benar-benar kita melihat Elia nggak komplain, nggak ada yang kurang, dia puas untuk makan kiriman burung gagak. Ya, kalau sekarang kita pakai internet, wah, kita tinggal googling aja makan apa cepat datang, tapi saudara nggak ada yang gratis, ya. Tetapi Elia bisa makan gratis daging pilihan Tuhan, roti pilihan Tuhan. Dan saya lihat walaupun pengirimannya tidak higienis, saudara, ya, karena ini burung gagak, ya, mungkin ada iler-iler sedikit, ya, ya, mungkin ada kotoran sedikit. Tetapi tidak pernah Alkitab mencatat setelah Elia makan, Elia murus-murus dan masuk rumah sakit. Enggak, ya. Benar-benar ini sebuah keajaiban Tuhan. Kalau Ibu Brigita makan ada virusnya sedikit, ada ilernya burung gagak, mungkin akan lain lagi firman Tuhan, ya. Setelah Ibu Brigita makan daging yang dikirim oleh burung gagak, tiba-tiba kejang-kejang, haleluya. Ya, ya, tiba-tiba langsung murus-murus 100 kali. Kenapa? Ya, kotor, saudara. Tetapi kita melihat Elia, pagi dan petang dia makan dengan lahap, kenyang, puas, saudara. Kenapa? Ini kiriman dari Tuhan. Kalau kiriman dari Tuhan, benar-benar ini spesial, ya, makanan spesial dari Tuhan. Waduh, saya juga kepingin, ya, seperti Elia, wah, dalam kondisi tidur, saudara, roti merek Retno sudah ada di sebelah sebelah kepala loh, saudara. Waduh, ajaib loh, ya. Betapa Tuhan itu kalau memberikan kepada kita itu hal-hal yang supranatural, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Jadi yang selalu menggunakan kekuatan manusia, pikiran manusia, dikatakan bertobat, ya, dan
tinggal diam, nggak usah ngoceh-ngoceh. Haleluya. Bertobat dan tinggal diam. Artinya, nggak usah panik kali, nggak usah emosi, saudara. Ya, fokus saja kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan bahwa selalu akan ada jawaban. Kita tuh kalau dalam kondisi deadline ya, wah semua mungkin kita diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak. Wah, sudah telepon pendeta bolak-balik. Wah, mulai telepon teman-teman, kamu bisa bantu nggak, bisa pinjam nggak? Aduh, haleluya. Yang Tuhan katakan di sini, selain Anda bertobat, diam dulu, nggak usah banyak bacot ya, haleluya. Nggak usah banyak bicara. Ya jangan saudara bilang ini loh, kata kata ilmu psikologi Bu Esti, kan perempuan harus ngomong 20.000 kata. Jadi saya ngomong banyak ini karena mau menghabiskan kuota, haleluya. Nggak gitu kali ya. Saya mau katakan, diam dulu, tenang dulu, jangan panik. Pasti engkau akan lihat akan ada penyelamatan dari Tuhan, ya, di mana engkau akan melihat sesuatu yang tak terduga adanya, ya. Dan Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, ya. Engkau percaya saja, tenang. Tuhan bilang, gampang aku dapat melakukan mujizat sepersekian menit dan detik. Kenapa engkau panik? Ya, mari seperti Daud ya. Mari Ibu Rahmawati baca lagi. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-16. Ibu Rahmawati Ya, baca Mazmur ayat pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Kita melihat kehidupan Daud itu banyak mengalami perjuangan ya, menghadapi orang-orang yang menyakiti, yang memfitnah, orang-orang yang coba membunuh dia. Tetapi kita lihat bagaimana cara Daud merespon ketika dia menghadapi masalah. Ya, yang kita perhatikan bagaimana bagaimana pemazmur ini mengatakan Daud diperhadapkan dengan perjuangan kehidupan yang tidak mudah, dia tetap memuji Tuhan. Seperti Ayub juga kan, dalam kondisi di titik terendah, dia memuji Tuhan. Saudara, gak usah banyak bicara, lebih baik banyak nyanyi walaupun ada pals-palsnya, haleluya. Daripada saudara ngoceh, mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Coba saudara buka YouTube, dan silakan saudara cari lagu-lagu rohani yang membangkitkan iman. Apalagi saudara kalau memuji Tuhan sesuai dengan penderitaan kita. Aduh, haleluya. Kita cari judul lagu yang sesuai dengan apa yang kita alami. Ya. Kalau saudara nyanyi satu pujian yang membangkitkan iman, roh saudara bisa hidup dan bangkit kembali. Coba kalau saudara nyanyi, ya, misalkan saudara berhadapan dengan masa kesesakan, saudara nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ boleh diteruskan? Ya, ada yang bisa teruskan? Iya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat Memikat hatiku hatiku di saat aku tak sanggup sanggup lagi lagi. Di di situ situ tanganmu tanganmu bekerja. bekerja. Amin. Di saat kita tidak sanggup, di situ tangan Tuhan bekerja. Saya terhibur hari ini. Ya, ada cucunya Ibu Indah ikut ibadah. Wah, Sinyo pagi-pagi udah bangun ya. Apa kabar?
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, senang bisa lihat kalau anak cucu kita bergaul karib dengan Tuhan. Ya, senang bisa lihat cucunya Rek bisa cium-ciuman sama omanya. Aduh haleluya. Puji Tuhan. Jadi hari ini saudara, kalau mana engkau lagi berbeban berat, difitnah orang, dihancurkan orang, direndahkan orang, ya, disakiti, dikecewakan, mari tetap memuji Tuhan. Ya, mari mulut lidahmu penuh dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Karena itu yang menenangkan hati, itu yang menyegarkan jiwamu. Jangan buang-buang energi, buang-buang tenaga hanya untuk apa telepon sana sini dan mencemari orang lain dengan pemberontakan-pemberontakan di hatimu. Saya kembali ingatkan bahwa dengan engkau banyak bicara banyak pelanggaran loh. Ya, engkau telepon orang sana sini supaya orang pedulikan perasaanmu, supaya orang mengerti akan hatimu. Saya katakan, engkau bukan membawa hidupmu dalam kedamaian, tetapi engkau sedang memperbesar kebodohan. Adalah lebih tepat kita apa? Datang di hadirat Tuhan dan memuji Tuhan. Kalau dikatakan tadi di dalam firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 ayat yang ke-7 dan 8, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi kita perhatikan bagaimana di tengah masalah dalam perjuangan yang cukup berat. Yang kedua, kalau tadi Mazmur mengatakan aku memuji Tuhan, Daud memuji Tuhan. Yang kedua, dia memandang kepada Tuhan. Jadi pandang Tuhan saja, jangan pandang manusia. Tetapi kalau mana semua mungkin rasanya tiada harapan, mari pandang kepada Tuhan. Ya, mari tetap ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa walaupun Daud menghadapi sebegitu banyak persoalan, dia katakan begini, aku memandang ya ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan. Dia sudah lari kemana-mana karena dia hampir dibunuh oleh Saul. Dia juga hampir dibunuh oleh anaknya Absalom. Dia sampai melarikan diri. Tetapi setelah mengalami kelelahan sudah lari kemana-mana, dia ngomong, aku melayangkan pandangku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Saya yakin bahwa engkau sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari jalan keluar. Tapi ada saat dimana engkau lelah, capek, penat. Engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kita lihat Daud yang melayangkan pandang ke gunung-gunung sambil berkata, dari mana datang pertolongan? Dan ternyata dia sadar pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Mari tetap bersukacita. Mari tetap bergembira. Firman Tuhan berkata hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Jadi firman Tuhan selalu punya alasan. Kalau mana engkau tetap bersukacita, tetap bergembira, engkau tidak akan kehilangan kesehatanmu. Engkau tidak akan pernah kehilangan kekuatanmu. Karena waktu engkau bergembira, disitulah letak kekuatannya. Artinya itu obat paling manjur buat engkau ketika engkau tetap gembira, tetap sukacita, tetap tersenyum. Jangan udah muka pas-pasan gak ada senyumnya. Angker. Haleluya. Ya, yang muka-muka agak angker di pagi hari ini, coba bersukacita dulu, coba tersenyum dulu. Haleluya. Kalau pagi hari banyak-banyaklah tersenyum. Jangan, waduh sudah muka pas-pasan ya, terus nggak ada senyumnya. Aduh, rasanya lihat muka-muka yang penuh dengan beban berat. Waduh, horror.com ya. Tetapi coba pagi hari lihat ya. Saya lihat sudah mulai ada yang tersenyum, ada Ibu Lani, Ibu Melia, ya. Ada Ibu Ilan, ada Ibu Maria, ada Ibu Indah, ada Pak Henry. Di sini juga ada Pak Samsung, saya nggak tahu namanya, pokoknya Pak Samsung wes. Ada Ibu Rahmawati yang lagi tersenyum, Ibu Yunita, Pak Oce apalagi ya. Wah, layar lebar. Puji Tuhan. Ya, saya yakin bahwa ketika engkau bersukacita, itu membuat keadaan bisa berubah.
Engkau mau buat apa, saudara ya? Mau merenung sepanjang hari? Aduh, haleluya. Makin keriput kan ya. Wih. Tetapi ketika engkau bersuka cita dalam hadirat Tuhan, katakan, Tuhan, saya nggak akan pernah kehilangan sukacita. Walaupun bebanku berat, aku tetap tersenyum. Ya, aku tetap bergembira. Karena bergembira itu obat paling manjur dalam kehidupan kita. Oke. Nah, yang lebih hebat lagi, keempat ya. Kalau pertama aku tetap memuji Tuhan, yang kedua aku memandang kepada Tuhan, yang ketiga aku tetap bersuka cita, yang keempat aku tetap tenang. Artinya Daud walaupun banyak masalah, dia tetap tidur dengan tenang. Ya, sebab itu aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia tetap diam dan tenang, tentram, saudara. Bahkan dia bisa tidur. Saudara, seberapa banyak kita di sini yang kadangkala banyak masalah, banyak perkara yang dihadapi nggak bisa tidur. Atau mungkin tidur tapi ada istilah tidur ayam, dikit-dikit terbangun. Yang kalau mana terbangun ingat cicilan, kalau terbangun ingat jatuh tempo. Haleluya. Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Ya, Benar. selalu ada jalan keluar. Dikatakan ayat 9, tubuhku akan diam dengan tentram. Kita bisa tidur nyenyak walaupun menghadapi banyak fitnahan, menghadapi banyak pengkhianatan, menghadapi banyak orang yang bangkit melawan kita. Tetapi biarlah hati kita tetap sukacita, hati kita tetap tenang. Karena saya percaya dengan kita memandang kepada Tuhan, walaupun Tuhan gak kelihatan secara fisik, tetapi kita melihat cara Daud memandang kepada Tuhan adalah dengan selalu mendapat nasihat dan tuntunan Tuhan, selalu mengikuti nasihat Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan berarti kita sedang mengikuti nasihat-nasihat dari Tuhan. Makanya jangan pernah menyerah, saudara, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk menolong saudara. Yang saya hari-hari ini lihat-lihat tadi malam juga, sebelum saya tidurnya jam 2 pagi ya, karena saya dapat telepon dari beberapa orang, wah rumahnya kebanjiran, di Manado lagi banjir besar ya, minta doa dan sebagainya. Waduh saudara, saya cukup berempati kepada mereka-mereka yang lagi kesusahan di tengah banjir, di tengah musibah, angin yang begitu kuat, gempa bumi, saudara. Waduh, saya sampai hanya bisa nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya di tempat kita tinggal semua, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini mungkin seberapa banyak yang ada di Zoom ini, ada 62 orang. Kalau kita masih bisa tidur nyenyak tanpa angin badai, tanpa banjir, itu anugerah Tuhan loh. Makanya jangan komplain-komplain lagi sama Tuhan. Ya. Hanya karena perasaanmu disakiti, hanya karena engkau digosipkan, hanya karena engkau dikecewakan, disepelekan, tidak dianggap. Saya bilang itu mah biasa ya. Seorang Raja Daud aja mengalami hal yang sama, hampir dibunuh, dikejar-kejar. Waduh, itu nggak gampang loh, dia harus keluar rumah dan harus sembunyi-sembunyi di gunung-gunung, sembunyi-sembunyi di gua-gua. Waduh, tuh, itu dikejar untuk dibunuh loh. Ya, tetapi dia tetap tenang, tentram di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara, kalau Anda dan saya masih bisa makan di pagi hari, masih bisa ngopi-ngopi, tidur nyenyak tanpa angin badai sepanjang malam, sementara yang lain teriak-teriak nangis minta tolong karena apa, semua hanyut. Saudara, kebacot ya kalau sampai hari ini ada yang komplain sama Tuhan. Kebacot banget ya saya bilang. Kalau ada yang masih komplain-komplain karena apa? Perasaannya disakiti. Aduh, haleluya. Saya selalu bilang, kalau Anda dipukul sudah berdarah baru mungkin ya Anda mungkin bisa menangis. Tapi kalau cuma perasaanmu disakiti, digosipkan, direndahkan, wah kalau saya sih sudah biasa. Malah saya bilang tambah lagi dong supaya berkatnya makin nambah. Haleluya. Nah, kalau saya sudah biasa saudara ya, disepelekan, pernah saya diusir saudara oleh satu konglomerat ya, karena saya menyampaikan suara Tuhan nih ya. Dia undang saya secara pribadi di rumahnya, tiba-tiba saudara ya, selesai amin, dia tanya, Bu, suara Tuhan untuk anakku apa? Ya, terus saya bilang, maaf ya, kita punya kode etik, saya nggak bisa menyampaikan ini kepada ibu, karena anak ibu sudah dewasa, dan anak ibu juga berhak ya untuk ya punya
Jadi saya bilang punya prinsip dalam hidup artinya dia sudah dewasa dan tidak semua bisa diatur oleh ibu. Dan suara Tuhan pun jangan, saya juga nggak mau sampaikan ya karena ini etika dalam pelayanan. Aduh saudara, waktu saya bilang saya nggak bisa bu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia seorang berduit konglomerat dan kalau saudara tahu, wah di mana-mana iklan itu ada tuh produknya mereka. Tetapi saudara, saya mendapatkan kenyataan ya, ibu ini bilang, ibu ini tidak sama seperti pendeta-pendeta yang lain ya. Dia bilang aku kecewa undang ibu. Kehilangan signal ya. Ya. Saya bilang saya pernah diusir loh saudara. Sampai dibilang gini, itu pintunya bu, silakan keluar. Aduh, saya bilang mau taruh di mana nih, muka udah pas-pasan begini, saudara udah pesek begini, mau taruh di mana ya saudara? Aduh, haleluya. Tapi saya lihat ya, dengan saya menerima ya semua hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perasaan saya, berkat Tuhan melimpah loh saudara. Ya, ketika saya cuma terima diam tenang, ternyata Tuhan perintahkan berkat dicurahkan itu luar biasa. Makanya saudara ketika difitnah, dihancurkan, tidak dianggap, disalahkan, direndahkan, saya sampai bilang ini, enggak apa-apa deh Tuhan, tambahin lagi. Ya, karena saya pernah alami fitnahan-fitnahan yang tidak nyaman. Itu di Desember. Saya nggak tahu tuh Desember tahun berapa. Tapi Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan, saya nggak sanggup. Ini fitnah Tuhan. Sampai benar-benar saya bilang, saya memang nggak sanggup untuk membalas orang yang melempar batu di saya. Tetapi sampai saya bela-belain sekolah hukum loh saudara, sekelas sama anak saya. Karena apa saya bilang, Tuhan keterlaluan. Kalau saya nggak bisa balas, saya mau balas dengan cara hukum. Jadi saya bela-belain setua-tua begini saudara, kuliah hukum di tengah anak-anak muda. Sekelas sama anak saya nggak gampang loh ya. Tetapi saya mau lihat ya. Saya bilang, pokoknya kalau saya nanti lulus, lihatin ya. Saya bilang, lihatin ya, saya punya ilmu, saya bisa balas. Nah, tapi saudara, Tuhan bicara sama saya begini. Batu-batu yang dilempar kepadamu, batu kebencian, batu fitnahan, batu kekecewaan, jangan dilempar balik. Karena batu-batu itu, ya, Tuhan akan jadikan bangunan rumah. Benar loh saudara, saya ingat sekali. Jangan lempar batu-batu itu, jangan lempar balik. Karena itu akan menjadi satu keindahan buatmu. Dan keindahan apa yang Tuhan buat saya? Ternyata Desember itu saudara, Tuhan berbicara bahwa batu-batu itu akan dijadikan bangunan rumah. Benar saudara ya. Bulan Februari saya dapat rumah. Ya, itulah bukit doa ya di Pandaan. Tuhan siapkan secara ajaib. Makanya kalau ada batu-batu kebencian, batu-batu kekecewaan yang dilemparkan kepadamu, ya, jangan lempar balik, siapa tahu itu jadi apartemen. Amin. Ya. Jangan lempar balik Bu Dewi. Ya, karena saya percaya bahwa itu material yang Tuhan siapkan untuk saudara bangun sesuatu yang luar biasa. Amin. Kalau perlu ya, kalau ada orang yang lempar-lempar batu kepada saudara, sekali lagi saya katakan, doa yang positif. Ngomong, Tuhan, jangan mereka cuma lempar batu, lempar semen kek, lempar pasir kek, ya supaya apa? Bangunan saya cepat selesai. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, apapun yang dilempar dalam hidup kita, jangan pernah kita lempar lagi dengan membalas kata-kata yang menyakitkan, tapi kata-kata yang positif. Terima kasih Tuhan, apakah batu-batunya sudah siap untuk jadi satu rumah? Kalau memang belum, tambahin batunya, haleluya. Sekaligus Tuhan kirim semennya, kirim kerikilnya, kirim semua yang dibutuhkan untuk bangunan rumah. Ajaib saudara. Sehingga yang mengirim kepada kita menyesal. Ternyata yang saya kirim itu material buat dia. Ternyata yang saya kirim berkat buat dia. Aduh ajaib saudara ya. Saya percaya netizen pasti sedih, menyesal. Karena ternyata yang dia lempar kepada kita itu adalah berkat-berkat supranatural dari Tuhan. Amin. Ya, yang mau dilemparin batu silakan.
Kalau Ibu Rahmawati mah nggak mau dilempar batu, maunya lempar dolar. Ya kalau Ibu Asia juga nggak mau dilempar batu. Kayaknya dilempar senyum sudah cukup. Haleluya. Kalau Ibu Brigita saya percaya batunya sudah dikirim pada jam 3 pagi tadi. Haleluya. Ya, jadi Ibu Brigita sudah tenang ya karena sebelum kita doa pagi jam 6 ya, kita belum dapat lemparan batu, Ibu Brigita sudah dapat lemparan batu jam 3 pagi tadi. Puji Tuhan. Ya. Jadi bersyukur sama Tuhan. Kalau engkau mungkin disakiti, direndahkan, dihancurkan, siap-siap ada satu bangunan sebagai sebuah keindahan buat kita yang Tuhan sedang persiapkan. Sekali lagi saya katakan, biar netizen menyesal bahwa apa yang dilemparkan kepada kita ternyata Tuhan ubah jadi berkat, bukan jadi kutuk, jadi berkat. Amin. Mari tetap memuji Tuhan, memandang kepada Tuhan, bersukacita dan tetap tenang. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Jadi Tuhan sudah mengawali tadi apa saudara? Bertobat dulu ya. Bertobat dan apa tadi? Ya, setelah bertobat kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, saya rasa sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, nggak usah saudara banyak bicara. Ya, nggak usah balas orang bicara, tetapi tetap diam, tenang. Tuhan pasti bertindak di waktu yang tepat. Oke, segala kemuliaan untuk Tuhan. Kita satukan hati untuk topang pekerjaan Tuhan. Dan kalau mungkin saudara ada berkat spesial dari Tuhan, saudara Bapak Ibu, ya walaupun sekarang ini kondisi susah, tetapi jangan pernah berhenti kita berbuat baik. Saya tetap bersyukur sama Tuhan karena sampai detik ini kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tadi malam sekitar jam jam 1 pagi ya, saya juga lagi angkat-angkat telepon karena banjir di Manado saudara ya. Tiba-tiba anak saya menghampiri saya di kamar dan anak saya bilang gini, Mami, kasihan ya, ada temannya yang lagi butuh, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu ya, orang dari luar pulau dan memang orangnya ada di sini saudara ya, saya tampung kasih makan. Di rumah saya sekarang ini ada tamu sekitar sekarang ini kalau pagi ini ada 6 orang, tapi sebentar akan datang lagi 6 orang, jadi di rumah saya 12 orang. Dan ini sudah 2 minggu di rumah saya, haleluya. Saudara, saya bilang, dengan kita memberikan tumpangan, berkat Tuhan selalu tersedia. Ya, saya melihat bahwa walaupun dalam kondisi susah, tetapi kalau kita masih diizinkan Tuhan berbagi, itu anugerah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada berkat untuk kita berbagi, silakan saudara bisa berbagi lewat rekening di bawah ini. Ini untuk rekening yang kita sering bagi-bagikan ya ke hamba-hamba Tuhan, perintisan, dan juga bisa admin, bisa dikirim. Tunggu saya cari dulu. Ya ini kadangkala tamu-tamu mendadak tuh datang. Ya kita selalu berbagi ke mereka-mereka. Ya ini admin mana ya? Oke. Bentar, Bu. Ya kita bisa berbagi dengan mereka-mereka yang lagi membutuhkan. Ini saya sudah dapat nih. Oke. Ya saudara bisa berbagi lewat Yayasan Dorea Indonesia Jaya atas nama Meidi dan Hesti Lumintang di 55350 22175. Sekali lagi 55350 22175. Ada QRIS di situ, silakan saudara bisa berbagi dan partisipasi ini, berkat yang saudara kirim ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan
dan kita belajar berempati, bersimpati dengan mereka-mereka yang lagi kesusahan.